Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid yang Bapak cinta dan sayangi. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Berarti di sini kita akan belajar tentang perilaku kita terhadap Allah, terhadap diri kita, terhadap orang tua kita, dan terhadap orang lain. Oke, kita mulai pelajaran hari ini di bab 1. Kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Yang akan kita pelajari di kalimat thayyibah itu ada dua, subhanallah dan masya Allah. Oke, baik. Sebelum Bapak jelaskan, Bapak akan dikti dulu ya. Kalian tulis ya. Bapak akan dikti. Kalian tulis sesuai dengan yang Bapak diktikan. Oke. Tulis tanggal bab 1 kalimat thayyibah. Di bawahnya A subhanallah. Udah. Di bawah maaf diulang lagi ya. Kalimat thayyibah, di bawahnya kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik yang ketika kita dalam keadaan tertentu gitu ya. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada A subhanallah dalam kurung maha suci Allah. Kemudian di bawahnya subhanallah diucapkan ketika titik 2. Kemudian di bawahnya 1 melihat kekuasaan Allah. 2 melihat keindahan ciptaan Allah. 3 ketika lupa di dalam sholat. 4 diucapkan sebagai zikir setelah sholat dalam kurung tasbih. Oke, sudah. Di bawahnya lagi B ya. Masya Allah dalam kurung atas kehendak Allah. Oke. Di bawahnya lagi Masya Allah digunakan atau diucapkan ketika titik 2. Oke ya. 1 di bawahnya ketika kita melihat suatu kejadian buruk. Contohnya anak bandel ya. 2 diucapkan ketika melihat suatu bencana alam. Contohnya gempa, gunung meletus, dan tsunami gitu ya. Oke, itu sudah ya. Itu sudah rangkumannya, diktiannya. Sekarang Bapak akan jelaskan. Baik, di sini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Bapak ulangi lagi ya.
dari apa yang sudah kalian tulis tadi. Kalimat thayyibah itu merupakan ucapan atau kalimat yang baik yang bisa kita ucapkan dalam keadaan tertentu. Yang pertama kita subhanallah, yang kedua itu masya Allah. Kita tidak boleh terbalik dalam menggunakan ya. Kapan kita gunakan subhanallah, kapan kita gunakan masya Allah, karena beda arti. Kalau subhanallah itu maha suci Allah, berarti buat sesuatu yang menyenangkan ya. Contohnya anak itu pintar ya, itu kekuasaan Allah ya. Salah satu contoh dari kekuasaan Allah tadi, anak itu pintar, maka kita ucapkan subhanallah. Melihat keindahan alam, contohnya melihat ke pantai gitu ya, atau terbitnya matahari di gunung atau terbenamnya matahari di laut gitu ya, kita ucapkan subhanallah. Atau tadi ketika lupa dalam sholat, itu contohnya imam lupa, kemudian makmum mengingatkan subhanallah gitu ya. Oke, apa tadi yang terakhir? Oke, yang terakhir itu digunakan sebagai pujian kepada Allah setelah sholat, atau yang disebut dengan tasbih subhanallah 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 gitu ya. Setelah sholat ya kita bisa baca kalimat subhanallah. Kalau yang masya Allah, kalau kita ada anak bandel, kita ucapkan subhanallah, itu salah ya, karena bukan tempatnya. Yang seharusnya kalau ada anak bandel, kita sebut masya Allah kamu bandel banget gitu ya. Jangan kita ucapkan subhanallah. Berarti kalau kita mengucapkan subhanallah kepada anak yang bandel itu, berarti kita memuji, berarti ya memuji kebandelannya. Jangan, kita sebaiknya mengucapkan masya Allah kepada anak yang bandel. Kemudian tadi apabila terjadi bencana alam ya, seperti tsunami, seperti gunung meletus, ada petir ya, ada guntur gitu ya, kita ucapkan masya Allah atas kehendak Allah. Jangan kita mengucapkan subhanallah. Berarti kalau kita mengucapkan subhanallah, artinya kita memuji atau berdoa ya terhadap bencana itu. Kita anggap bencana itu baik buat kita ya. Jadi kalau ada bencana kita ucapkan masya Allah. Intinya kita harus bisa membedakan kapan kita mengucapkan subhanallah, kapan kita mengucapkan masya Allah. Oke. Kalau sudah ditulis, mari kita buka halaman 8 sampai halaman 9. Di situ ada pilihan ganda ya, nomor 1 sampai nomor 10. Itu tugas kalian di bab 1. Kalau sudah nulis, kalian kerjakan yang pilihan gandanya. Oke, Bapak kasih tahu bocoran buat nomor 4, karena di situ gak ada di penjelasan Bapak. Jadi nomor 4 jawabannya, apabila melihat sesuatu yang menakutkan, sebaiknya kita mengucapkan, kan seharusnya tadi masya Allah ya, karena bencana ya. Tetapi di sini gantinya itu jawabannya yang D, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Oke, jadi jawaban nomor 4 itu D. Oke, yang lain selain itu kalian jawab sendiri 1 sampai 10 pilihan ganda saja, tidak usah uraian. Nanti kalian jawab di buku paketnya. Kemudian yang kudu difoto kirim ke Bapak itu ya udah di sini gak apa-apa, langsung ya di sininya difoto
1 sampai 10 ya, berarti ada 2 lembar. Habis itu kirim japri ke Bapak, jangan di grup. Oke, terima kasih untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu ngejum